فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Yang hafal dua-duanya ataupun satu serentak barakallahu fikum, tafadhalu. Al-Bukhari. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita ambil berikutnya satu hadis, namun penjelasannya sangat panjang. Qala al-mu'allif asbahullah, disimak baik-baik, jangan sampai gagal faham. Ini pembahasan bagus, motivasi untuk kita semuanya biar istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Kata beliau, tarkul hawa sababun litamassuki bis sunnah. Masyaallah, meninggalkan hawa nafsu merupakan sebab seseorang berpegang teguh dengan as-sunnah. Paham ya? Jadi orang kokoh di atas sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu bagaimana caranya? Meninggalkan hawa nafsu. Jangan sampai membangun agama kita di atas hawa nafsu, di atas logika, di atas perasaan-perasaan yang berseberangan dengan syariat. Tapi bangunlah agama kita, akidah kita, manhaj kita di atas Al-Quran was sunnah. Karena sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi rahmatullahi alaihi, Abu Ishaq rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-I'tisam dan juga yang lainnya dengan semakna, beliau mengatakan, al-bu'du an majalis li ahli bid'ah huwa tariqu ila sunnah. Menjauhkan diri dari majelisnya ahli bid'ah, majelisnya ahlul ahwa, majelisnya hizbiyin atau yang semisal mereka, adalah jalan menuju as-sunnah. Jadi kalau ingin istiqamah di atas sunnah, ingin kokoh di atas sunnah, maka hindari yang namanya hawa nafsu. Sampai-sampai Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Apa kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Jangan kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, karena duduk-duduk dengan mereka itu bisa membuat sakit hati. Dalam artian sakit hati, karena terkena syubhat, terkena racun-racun yang mereka tancapkan, untuk menghancurkan akidah sahihah, untuk menghancurkan keyakinan yang sahih, keyakinan yang berlandaskan Al-Quran Sunnah wal-iyad billah. Kemudian juga Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahmatullahi alaih, beliau juga mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la aminun an yughbisukum fi dhalalatihim
au yulabbisu ala ma kuntum ta'rifun. Artinya, jangan kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu dan jangan debat dengan mereka. Hati-hati. Debat dengan pengikut hawa nafsu jangan dilanjutkan. Karena biasanya kalau berdebat dengan pengikut hawa nafsu, itu bukan hujjah yang dia ikuti, bukan dalil yang dia cari, hanya bermain logika, bermain hawa nafsu. Paham ya? Tidak mau kembali kepada dalil. Makanya beliau menyarankan wala tudadiluhum, dan jangan debat mereka. Kenapa kata beliau? Kata Imam Abu Qilabah rahimahullah, fa inni la aminun an yughmisukum fi dhalalatihim. Karena aku tidak merasa aman kalau seandainya mereka menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka. Au yulabbisu ala ma kuntum ta'rifun. Atau mereka membuat samar al-haq yang dulunya kalian berada di atasnya, yang dulu kalian ketahui. Lihat. Nah, karena ahlul ahwa barakallahu fi, itu landasan mereka itu hanya logika, hawa nafsu. Paham ya? Al-jahl, kebodohan. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila orang jahil mengajak bicara kalian, maka ucapkanlah apa? Salam, assalamualaikum. Tinggalkan. Karena perdebatan yang seperti itu barakallahu fiik tidak membuahkan hasil kecuali hanya membikin orang yang semula kokoh menjadi ragu. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Artinya apa? Tidaklah suatu kaum menjadi sesat yang semula mereka berada di atas al-haq, melainkan apa? Melainkan sebabnya mereka didatangi perdebatan. Paham ya? Didatangi perdebatan, dia debat, kalah, bingung, bimbang. Bisa dipahami? Nah, terus bagaimana solusi yang terbaik ketika menghadapi ahlul ahwa? Dikasih dalil dia enggak mau, dinasihati dengan qala Allah qala Rasul, malah dia mengandalkan logika atau akalnya, kita katakan apa? Assalamualaikum, tinggalkan. Kenapa demikian? Karena kalau antum layani, semakin antum menanggapi perdebatan tersebut, itu semakin enggak ada ujungnya. Paham ya? Yang ujung-ujungnya kalau orang itu enggak kokoh, dia akan termakan syubhatnya, akhirnya bingung dan bimbang. Yang benar tuh ana atau dia ya? Jangan-jangan ana ini keliru. Padahal dia sudah di atas al-haq itu. Sebabnya apa? Karena perdebatan. Jadi kadang-kala orang meninggalkan perdebatan bukan karena dia kalah, tapi apa? Dia lebih menyelamatkan hatinya daripada melanjutkan perdebatan. Mafhum? Karena apa? Kata para ulama, salamatul qalbi muqaddamatun. Keselamatan hati itu lebih didahulukan. Mafhum? Selamat dari syubhat atau semisalnya. Ini bagus sekali. Bab yang diletakkan oleh beliau, meninggalkan hawa nafsu sebab berpegang teguh dengan as-sunnah. Paham ya? Jadi orang dikatakan berpegang teguh dengan as-sunnah ketika meninggalkan hawa nafsunya. Mafhum? Kemudian barakallahu fiik, al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah, dinukilkan oleh al-Imam Ad-Darimi dalam Muqaddimah Sunan Darimi, beliau mengatakan at-tamassuku bi sunnati najatun. At-tamassuku bi sunnati najatun. Fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Fa na'shul ilmi sabatud din wad dunya. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Lihat itu. Ana ulangi lagi, at-tamassuku bi sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah kunci keselamatan. Ingin selamat, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, berat memang, tapi itulah kunci keselamatan barakallahu fi. Kunci keselamatan ada pada Al-Qur'an dan as-sunnah. Kemudian apa kata beliau? Fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Maka ilmu itu akan dicabut dengan pencabutan yang sangat cepat. Dengan cara apa? Di antaranya sebutkan nama itu, diwafatkannya para ulama. Diwafatkannya para ulama. Ilmu akan dicabut dengan cabutan yang sangat cepat. Kemudian apa saran beliau? Fa na'shul ilmi sabatud din wad dunya. Maka mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu Al-Qur'an was sunnah adalah kunci kokohnya agama dan dunianya. Jadi kalau ingin kokoh agama dan dunianya,
jangan lupa menyebarkan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Dan hilangnya ilmu, hilang semua kebaikan. Kalau orang tidak dibimbing dengan ilmu, dia barakallahu fiik mencari dunia, dia akan hancur dengan dunianya. Tapi ketika dia mengiringi dirinya dengan ilmu, dia akan bisa meminimalisir, akan bisa mengkondisikan keadaannya. Dunia ambil seperlunya, sisanya akhirat. Dunia hanya sekali, tidak selama-lamanya. Tapi akhirat kekal abadi dan selama-lamanya. Mafhum? Nah, coba antum saksikan orang-orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu, enggak pernah menyirami hati mereka dengan ilmu. Kemudian mereka mencari dunia rakus. Dunia dan dunia. Pasan prejo, pasukan anti prai kerja. Allah Ustaz. Paham itu ya? Nah, kadang-kadang di belakang truk itu ya, di bak truk itu, nah pasukan anti prai kerja. Enggak mau libur kerja dia. Kerja terus. Nah, tidak masalah sebenarnya, cuman jangan lupa akhiratnya, itu aja. Yang jadi permasalahan itu seringnya lupa akhiratnya. Salat dia tinggalkan, zakat dia campakkan, puasa pun dia enggak melakukan, tapi KTP-nya agamanya apa? Islam. Allah musta'an, pasan prejo, pasukan anti prai kerja. Allahul musta'an. Sallallahu an yahdiyahum. Naam. Tapi kalau diiringi dengan ilmu, sering hadir di majelis ilmu, sering mendengarkan qala Allah qala Rasul, insyaallah biidznillah, dia akan sadar. Akan sadar karena dia tenang. Tenang pikirannya, tentram hatinya, rezeki sudah diatur semuanya. Kurang apa lagi? Sebelum antum dan kita dilahirkan di muka bumi ini, ketika kita masih berada di perut ibu kita, ketika usia berapa? Kurang lebihnya 120 hari atau kurang lebihnya 4 bulanan, barakallahu fiik. Di situ Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya, dan akhir hayatnya. Kurang apa lagi? Setelah lahir sudah ada jatahnya. Setelah dia tumbuh besar dewasa, menikah punya istri, ada jatahnya. Setelah dia punya anak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, sudah ada jatahnya. Jaminan langsung dari Allah Ta'ala, wala taqtulu awladakum khasyata imlakin, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya kan? Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut makan bersama kalian. Apa kata Allah? Kami yang memberikan rezeki mereka dan kalian. Jaminan rezeki sudah diatur semuanya. Jangan sampai bingung, barakallahu fiik. Paham ya? Diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai binatang-binatang sekecil apapun, bakteri, virus, atau yang semisalnya itu ada enggak rezekinya? Ada. Kita kalau diperintahkan untuk memberi makan mereka enggak akan mampu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi makan hewan yang sekecil apapun. Begitu pula binatang yang besar di laut. Ikan apa yang besar itu? Ikan paus. Itu jumlahnya banyak dan manusia enggak akan mampu. Misalkan dikasih waktu untuk memberikan makan ikan paus 3 kali sehari, enggak akan mampu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah. Nah, ini kaitannya dengan apa, barakallahu fiik? Kaitannya dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kunci keselamatan. Tenang hatinya, tentram pikirannya. Cuman memperjuangkan, berusaha istiqomah itu berat. Berat ya, ujian, cobaan, gunjingan, cacian, makian, tuduhan siap untuk dihadapi. Paham ya? Karena apa? Kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, kata beliau, as-sunnah safinatu Nuhin, faman raqibaha naja, wa man takhalafa anha khariqa. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas sunnah, maka sungguh dia akan selamat. Lihat. Namun barang siapa yang dia tidak mau naik di atas sunnah, tidak mau naik di atas kapal atau perahu tadi, ghariqah, dia akan tenggelam. Mafhum? Sabar. Nah, jangan terburu-buru. Semuanya janji Allah Ta'ala akan tepati kelak di akhirat, barakallahu fiik. Di dunia sudah diberi ketenangan hati, ketentraman pikiran. Nah, kita lihat hadisnya. Qala al-mu'allif wastabahullah an Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Nanti kita cek lagi siapa namanya. Beliau ma'rufnya dengan kunyah Abu Rafi'. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bismillah ya, la ulfiyanna ahadakum muttaqi'an ala arikatihi
ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu an fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu al-Albani fi Sahih al-Jami' wal Wadi' fil Jami' as-Sahih. Naam. Cukup antum sebutkan nanti. Kalau antum kepanjangan rawahu Abu Dawud, Tirmidzi enggak masalah. Tapi kalau antum sempurnakan juga bagus, biar tahu rujukannya. Ana artikan dari hadisnya Abi Rafi' radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau berkata, sungguh akan datang salah seorang di antara kalian. Ngartikannya yang tepat gitu ya, biar mudah dipahami. Sungguh akan datang salah seorang di antara kalian muttaqian, bersandar ala arikatihi, di atas ranjangnya. Arikah itu ranjang. Ya'tihil amr, kemudian datang perintah, min amri, dari perintah-perintahku, mimma amartu bih, baik yang aku perintahkan. Ini diartikan amr, perintah atau perkara juga bisa. Kemudian datang kepadanya perkara dari perkara-perkaraku, berupa perintah yang aku perintahkan atau yang aku larang darinya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, la nadri, kami enggak tahu. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Perhatikan ya, kami tidak tahu apa saja yang kami dapatkan dalam Al-Qur'an, kami mengikutinya. Nyepelekan as-sunnah. Hadis ini bantahan buat Qur'aniyin, kelompok Qur'aniyun yang digelari dengan jamaah ingkaru sunnah. JIS, jamaah ingkar sunnah. Paham ya? Jamaah ingkar sunnah, mafhum? Nah, Qur'aniyun yang mereka hanya mengandalkan Al-Qur'an tapi meremehkan as-sunnah. Lihat itu. Lihat ini. Nah, santai-santai, bertele-tele di atas ranjangnya, kemudian perintah datang dari Rasulullah, larangan datang dari Rasulullah, dia abaikan. Kemudian dia mengatakan, kami enggak tahu, yang datang dalam Al-Qur'an kami ambil, katanya. Kami ikuti. Padahal as-sunnah juga apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi wassalam? Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu apa? As-sunnah. Jadi kalau bermodalkan Al-Qur'an saja tanpa as-sunnah enggak sempurna, enggak cukup, bahkan ngerusak. Paham ya? Kenapa ngerusak? Karena ibadah-ibadah, rincian ibadah, salat, puasa, zakat, haji, ritual-ritual manasik haji, manasik umrah dijumpai di mana? Di dalam as-sunnah. Mafhum? Makanya sangat disayangkan orang-orang Qur'aniyun mengkaji Al-Qur'an, dipahami dengan logikanya tanpa penafsiran para ulama, walaupun namanya majelis tafsir Al-Qur'an. Nah, barakallahu fiik. Banyak itu terjumpai kan? Allahul musta'an, pelang-pelang pinggir jalan, ya kan? Cuma 3 huruf aja, huruf besar. Allahul musta'an. Tapi ketika disadarkan as-sunnah, cukup yang ada dalam Al-Qur'an, enggak cukup. Dalam Al-Qur'an itu dalilnya kadang global, perlu rincian. Rinciannya di mana jumpai? Dalam as-sunnah. Salat mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Rinciannya dijumpai di mana? Rayhan? Dalam as-sunnah. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Antum bolak-balik dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas pun enggak dapat. Paham ya? Makanya as-sunnah barakallahu fiik termasuk apa? Masdar yang kedua setelah Al-Qur'an Karim. Didatangkan untuk merinci dan juga menyempurnakan yang ada dalam Al-Qur'an. Mafhum? Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimatullah alaih sampai mengatakan dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "I'lamu annal Islam huwa sunnah. Was sunnah hiyal Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." I'lamu annal Islam huwa sunnah. Was sunnah hiyal Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Artinya ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah. Jadi Islam yang hakiki adalah Islam yang kenal sunnah. Paham ya? Bukan sekedar agamanya Islam saja. Kemudian as-sunnah itu ya Islam. Kalau dia hanya ngamalkan sunnah tapi enggak beragama Islam, sama saja. Paham ya? Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan salah satu keduanya tidak akan berdiri tegak kecuali saling melengkapi. Al-Qur'an dan as-sunnah. Ayat yang lainnya banyak sekali ayatnya mengenai ittiba', mengikuti dalil dan juga as-sunnah. Yang pertama, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu."
Apa saja yang datang dari Rasulullah kepada kalian ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW fantahu, tinggalkanlah. Dalil itu apa nih? Ittiba'. Ayat yang kedua, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita selain Al-Quran apa? As-Sunnah. Dalil yang berikutnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad saudara kalian itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan yang dibicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kurang apa lagi? Dalil yang lain, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Lihat itu. Apa saja yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan dari kalian kerjakanlah semampu kalian. Jadi ittiba', mengikuti as-sunnah adalah amrun wajibun, perkara yang wajib. Berkata juga al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Ha'iyah, pantun yang sangat bagus yang sudah pernah dikaji sampai selesai waktu itu di sini alhamdulillah. Nah, beliau menyebutkan di awal permulaan, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Ini syahidnya. Wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Nanti kita merujuk ulang di sana ya. Kata beliau Imam Abu Bakar, putranya Imam Abu Dawud rahimahullah, namanya Abdullah bin Abi Dawud. Nah, beliau mengatakan tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wattabi'il huda, dan ikutilah apa? Petunjuk. Ya kan? Kemudian apa kata beliau? Naam, wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Kamu jangan menjadi pelaku kebid'ahan. Niscaya atau semoga engkau beruntung. Lihat itu. Nah, wadin bi kitabillahi wa sunnanil lati, dan beragamalah jadi patokan, rujukan Al-Qur'an dan sunnatil lati, sunnah allati ja'at atat an Rasulillah tanju wa tarbahu, yang datang dari Rasulullah niscaya kamu akan tanju apa tanju? Selamat, wa tarbahu, beruntung. Mafhum? Berkata Imam Abu Abdullah Anas bin Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahmatullah alaih, beliau mengatakan juga dalam dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab barakallahu fi Kitabul Kalam wa Ahlih, beliau mengatakan man aradan najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat itu. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasmu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi perkara sunnah itu jangan diremehkan. Wah, cuman sunnah, wah cuman perkara yang dianjurkan, jangan. Amalan sunnah itu kalau dia mampu melakukan, lakukan. Sami'na wa ta'na. Paham ya? Sedangkan amalan makruh itu afdalnya ditinggalkan. Bukan bermudah-mudahan wah cuman makruh aja kok, enggak sampai haram. Kenapa demikian barakallahu fiik? Agar kita terbiasa. Dulu di zaman sahabat, sebelum dirinci sebagaimana rincian orang-orang ahli usul yang muncul belakangan, dulu waktu itu para sahabat enggak pernah nanya, perintahnya ini sunnah atau wajib ya Rasulullah? Pernah enggak nanya gitu? Enggak pernah. Datang perintah kerjakan. Kemudian ketika datang larangan, pernah enggak sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, larangannya ini makruh atau haram?" Pernah enggak kira-kira? Enggak pernah. Mereka sami'na wa ta'na. Datanglah ilmu usul yang sangat memudahkan, paham ya? Kemudian menjabarkan situ. Nah, pertama kali di antaranya disebutkan para ulama Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang menyusun barakallahu fi pembahasan seputar usul fikih. Di sana disebutkan ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada wajib. Mafhum? Nah, barakallahu fi. Kita lihat di sini. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita enggak bisa. Nah, sebagaimana Qur'aniyun mengatakan naktafi bil Qur'an wala nubali bis sunnah, katanya. Kita cukup yang ada dalam Al-Qur'an, enggak peduli dengan as-sunnah. Ini kalau kita perhatikan baik-baik.
Banyak nggak terjadi perkara-perkara yang mereka lakukan ternyata kontradiksi? Banyak sekali. Mereka sholat dari mana sholatnya, gerakannya? Dari as-sunnah atau dari Al-Quran? Kalau dari Al-Quran cuma lafaz apa? Wa aqimus shalah, wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Ya enggak? Sholat apa di situ? Umum enggak? Umum kan? Kalaupun sholat wajib, gerakannya yang mana? Gerakannya takbiratul ihram, salamnya, tumakninah, ya kan? Itu semuanya gerakan di mana disebutkan? Dalam as-sunnah, dalam Al-Quran? Dalam as-sunnah. Makanya na'am barakallahu fiik, ahlus sunnati wal jamaah, sunniyun, salafiyun, al-firqatun najiyah, at-thaifatul mansurah, sandaran mereka adalah Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Mafhum? Pemahamannya pemahaman para salaful ummah, para pendahulu umat ini, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mafhum? Naam. Ini bagus sekali hadisnya ini. Naam, disebutkan dalam syarah-syarah itu bahwasanya bantahan untuk Qur'aniyun atau dikenal dengan jamaah ingkaru as-sunnah. Mafhum? Nah, jadi tidak bisa kalau kita katakan cukup Al-Qur'an enggak perlu as-sunnah. Tapi Al-Qur'an dan as-sunnah dalilnya sangat banyak sekali, itu tadi yang Anda sebutkan di antaranya. Itu baru di antaranya. Wa illa banyak sekali yang lainnya. Naam. Wallahu a'lam shawab yang kita ambil. Nah, dihafalkan setelah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.